Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriratu As-Sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kemarin kita sudah bahas doa bersikat gigi. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. 5 doanya sih. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku. Wa syudda bihi lisati, kuatkanlah akan gusiku. Wa tsabbit bihi lahati, kokohkanlah akan langit-langitku, amandelku. Ini yang sini. Ya. Wa afsih bihi lisani, fasihkan bacaanku. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya. Wa barik li fihi, dan berkailah aku, wa asibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikanlah aku pahala. Jadi ada 6 situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 situ doanya. Kita lanjutkan. Permasalahan terkait bersiwak. 1. Makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibanding bau minyak misik. Luhumu famis sha'im atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak misik, minyak kasturi. Nah, tapi jangan mentang-mentang dengar hadis ini lalu Ikram bilang sama si Naswan, kamu mau tahu nggak bau surga? Emang ada bau surga? Ada. Di mana? Hah, katanya Ikram. Nah, itu bau jigoy tetap. Tapi maksudnya nanti di akhirat, ya. Yaitu sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih utama daripada bau minyak misik yang disunahkan ketika sholat Jumat dan 2 hari raya, ditinjau dari sisi pahalanya. Jadi pahalanya itu maksudnya di sini sama seperti orang yang melaksanakan sholat Jumat pakai minyak wangi, atau orang yang sholat hari raya pakai minyak wangi. Kalau orang sholat biasa saja pakai minyak wangi itu dapat pahala, apalagi kalau sholat Jumat dan sholat hari raya. Kenapa? Karena Jumat dan hari raya itu semuanya manusia pada kumpul berjamaah. Nah, jadi orang yang bersiwak, orang yang puasa itu bau mulutnya lebih harum daripada orang yang pakai minyak harum di hari Jumat. Atau mungkin nanti Allah akan gantikan bau mulut itu dengan bau misik kasturi nanti di akhirat. Bisa jadi. 2.
Sunnah menelan ludah di permulaan bersiwak dengan siwak yang baru. Nah, jadi kalau kamu beli siwak baru nih, dibungkus, dibuka bungkusnya masih baru kan, pakai siwak. Maka sunnah kita menelan air liur, pelan air liurnya, yang pakai siwak baru tuh, pelan. Karena di situ ada keberkahan. Paham kira-kira? Dan tidak sunnah mengisap-isap. Ada yang punya siwak ini, kayak ngedot gitu, makruh hukumnya, nggak disunahkan. Sunnah membersihkan sela-sela gigi sebelum dan setelah bersiwak. Jadi kalau habis makan itu sunnah pakai selat-selat gigi. Ini pakai apa, tusuk gigi. Tapi yang paling sempurna adalah gosok gigi. Gosok gigi pakai sikat gigi. Nah, kemudian pakai siwak ini. Siwak ini untuk menambahkan pahala. Memang mungkin dari segi penampilan, segi kebersihan dalam membersihkan gigi, itu sikat gigi biasa lebih sempurna. Kenapa? Karena dia kan kayak sikat, jadi bisa masuk di antara gigi-gigi kita. Tapi kalau ini nggak bisa masuk, kecuali kalau seandainya dikelupas ini, dikelupas siwaknya kemudian dihancurin, dia akan jadi seperti sikat begitu. Cuman sayang, dibuang-buang siwak. Kita di Indonesia, terutama di Balikpapan, susah cari siwak. Kalaupun beli mahal juga. Berapa siwak dijual sih? 15. Kemarin Jakarta Buya lihat orang jual di pinggir jalan 10 ribu. Nah, seperti itu. Jadi sunnah membersihkan dulu. Jadi siwak ini hanya menyempurnakan, tapi dari segi pahala dia lebih besar pahalanya daripada sikat gigi. Tapi kalau dari segi kebersihan, bersikat gigi lebih sempurna. Nah, oleh karenanya gabungkan keduanya. Sikat gigi dulu supaya apa? Apabila ada sisa-sisa makanan di antara sela-sela gigi, dia akan keluar, akan hilang. Baru pakai siwak. Dan sunnah meletakkan siwak di bawah dalam keadaan tegak. Kalau mau naruh siwak, jangan ditaruh di lantai begini. Jadi taruhnya ini kepalanya kan ya. Nah, taruh begini. Nah, paham nggak? Lihat ya nih, la ilaha illallah. Kalau kamu ngobrol nggak ketemu nanti nggak paham nanti, nggak pintar. Bertahun-tahun nggak bisa nanti, karena waktu belajar dia ngobrol, dia mainan, tidak menghargai ilmu, akhirnya tidak bisa. Nah, jadi sunnah kalau mau naruh sikat gigi atau siwak dengan cara begini, jangan ditaruh di lantai. Atau yang sekarang praktis sikat gigi zaman sekarang itu ada helmnya. Jadi kalau selesai sikat gigi dikasih helm, ada helmnya itu, bungkusnya itu. Atau yang sikat gigi taruh di dinding tuh ada tempatnya begitu. Jadi tinggal masukin rata begitu. Kalau di hotel, kalau kita tidur di hotel berbintang itu biasanya ada sikat gigi ditaruh di dalam gelas. Jadi kalau habis sikat gigi ditaruh dalam gelas. Jadi kayak gelas begini nih, ditaruh di gelas saja, berdirikan di depan cerminnya. Nah, itu kalau hotel-hotel berbintang. Mana tadi? Jadi jangan ditaruh di bawah ya. Tidak dibiarkan tergeletak begitu saja. Jangan ditaruh di begini. Kepalanya ini kan kena lantai, nanti dimasukkan ke mulut lagi, lantai lagi, naik ke mulut lagi. Akhirnya apa? Nanti kotor. Makruh memasukkan siwak ke dalam air wudu. Nah itu kamu mau pakai untuk wudu,
kamu ceburin sikat gigi di situ. Atau sikat giginya masuk ke situ, masuk betul. Ada nggak santri begitu? Nah, sanksi itu kemarin berapa sanksinya? Nah itu makruh, apalagi sampai direndam sikat gigi dalam bak wudu situ, nggak boleh, makruh hukumnya. Dan juga makruh bersiwak dengan bagian samping siwak, tidak dengan ujungnya. Sini, ini makruh gini. Atau dengan dua sisinya juga makruh. Pakai ini sikat siwak, nanti besok sini, itu makruh juga. Ya, begini samping makruh, yang ujung dua ujung juga makruh. Jadi kalau seandainya di sini saja satu fokus, ya fokus saja, jangan berubah-ubah. Paham kira-kira? Di sini saja. Coba kamu berdua bangun, bisa. Paham kira-kira? Loadingnya lama. Paham kira-kira? Nah, seperti itu. Yang ketiga, ulama sepakat bahwa bersiwak dengan jari dihukumi sah jika menggunakan jari orang lain yang masih menempel di badan dan agak kasar. Hamzah umpama bilang sama Ikram, sama siapa? Ilham, sama? Irham. Ham. Apa Hamzah? Kamu sering gotong royong kah? Sering. Jarimu kasar kah? Oh, kasar banget jariku ini. Aku nggak punya sikat gigi nah. Nah terus pinjam jarimu sebentar. Jarinya Irham dipakai untuk sikatnya si Hamzah. Nah itu boleh, ya boleh saja. Makanya pakai jari orang lain. Tapi kalau jari sendiri Bang, ya gini pakai jari sendiri, ada yang mengatakan dapat pahala sunnah siwak, ada yang mengatakan tidak. Paham kira-kira? Nah, maka sebaiknya jangan pakai jari, pakai sikat gigi asli. Begitu juga dihukumi sah. Menurut Ibnu Hajar, jika menggunakan jari sendiri atau orang lain yang sudah terpisah dari badan. Umpama nih ada orang kebrukan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, putus jarinya, jarinya putus, dibawa pulang sama naswan, disimpan. Kemudian sikat gigi pakai jari orang itu, ya ngapain juga, nanti kanibal jadinya. Tapi kalau ada seperti itu umpama ya, yang ala kulli hal pendapat Ibnu Hajar boleh. Tapi ngapain lagi ya? Jika keduanya kasar, jari sendiri atau jari orang lain tadi yang sudah terputus dari badannya. Berbeda dengan Imam Ar-Ramli yang mengatakan tidak sah bersiwak dengan keduanya. Nah, kalau menurut Imam Ramli tidak sah kalau bersiwak pakai jari sendiri, jari sendiri atau jari orang, baik yang walaupun sudah terlepas jarinya. Ya intinya kalau ada orang mau berwudu kemudian dia masukkan tangannya begini ke mulut, gosok-gosok pakai jarinya, cuman dapat pahala berkumur-kumur. Tapi pahala bersiwak itu tidak dapat. Paham gak? Cuman dapat pahala berkumur-kumur, tapi kalau pahala bersiwak itu tidak dapat.
Walaupun dikatakan dalam riwayat ada Nabi menggosok pakai jarinya. Ala kulli hal. Baik, lanjut. Membersihkan badan yang kedua. Bercelak mata. Pakai celak mata. Sunnah bercelak dengan hitungan ganjil. 3 usapan pada mata kanan dan 3 usapan pada mata kiri setiap malam saat hendak tidur. Nah, jadi caranya gini nih, sebelah kanan ya, 1, 2, 3, sebelah kiri lagi, 1, 2, 3. Itu 3 kali kanan, 3 kali kiri. Sunnah seperti itu dilakukan bercelak mata. Kapan itu? Mau di malam hari. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Laki-laki sunnah, perempuan sunnah. Dulu Abuya sebelum memakai kacamata, Abuya sering pakai celak mata. Sebelum pakai kacamata, masih kecil sering pakai. Nyantri itu waktu pesantren pakai celak mata. Tapi ketika sudah pergi ke Jawa menghafal Quran, pakai kacamata, akhirnya nggak pakai celak mata lagi. Ya, bagus sunnah pakai celak mata. Siapa yang putra pakai celak mata di sini? Hah? Siapa? Raihan. Oh, Raihan. Ya. Nabi kita Muhammad SAW itu ketika lahir sudah makhulan, bercelak mata. Ketika Nabi kita lahir makhtunan, makhulan, maqtu'us surrah, terputus sudah tali pusatnya, bercelak mata, dan kemudian makhtunan sudah berkhitan, sajidan sujud, syakiran hamidan mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah. Ka'annahu badru fi tamami, seakan-akan Nabi itu lahir bagaikan bulan purnama yang sempurna. Nabi kita Muhammad SAW suka bercelak mata. Walaupun dikatakan oleh ulama Nabi tidak bercelak mata, matanya Nabi itu sudah kayak bercelak mata. Nabi kita itu walaupun tidak bercelak mata, tapi kayak sudah bercelak mata. Tetapi untuk menambahkan pahala sunnah, Nabi bercelak mata lagi, menunjukkan bahwa bercelak mata itu sunnah, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, amalkan itu walaupun kamu sekali seumur hidup. Nah, caranya gimana tadi? 3 kanan, 3 kiri. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siapa yang putri suka bercelak mata? Muna. Siapa lagi? Siapa? Ya, bagus celak mata. Ya, pakai celak mata bagus. Dulu Abuya waktu yang kemarin umrah, pulang umrah, kan bagi celak mata. Iya, ada nggak? Bagi pacar aja ya. Nanti kalau ada waktu dibelikan celak mata yang batu ini, nanti ditumbuk, baru dibagi. Sunnah pakai celak mata. Nah ya, sebagian riwayat mengatakan caranya adalah 2 kanan 2 kiri, kemudian 1 dibagi 2. Gimana? Nah, zaman dulu kan begini celak matanya itu yang di botol. Masukkan botol 1, masukkan botol 2, masukkan botol 1 kiri, masukkan botol lagi 2 kiri, kemudian cucukkan yang kelima, cucuk, kemudian 1, 2. Paham gak? Nah, jadi kalau zaman dulu nih, kalau zaman sekarang kan pakai ini sudah. Kamu mulai pakai pensil atau pakai colokan? Yang di pensil. Iya yang begini. Itu 1, kamu mah 1, 2, 1, 2. Kemudian terakhir 1, 2. Nah,
2 kanan 2 kiri, kemudian separuh kanan, separuh kiri. Ada riwayat begitu. Sebagian tadi apa ya? Yang pertama caranya 3 kanan 3 kiri. Sunnah menggunakan celak ismid. Nah, ismid ini merek ya. Ismid itu merek. Agak mahal ismid itu. Cuman bagus kalau ismid itu digunakan terus-terusan akan menjernihkan mata. Mata menjadi jernih, kemudian juga terhindar daripada sakit mata, juga terhindar daripada tahi mata. Terhindar daripada sakit mata, terhindar daripada membersihkan mata, dan juga terhindar daripada tahi mata. Kan ada kan orang tuh suka bertahi mata. Kalau ada tuh orang bangun tidur tahi matanya banyak, atau tahi matanya masih banyak tapi masih basah, itu biasanya tanda-tanda orang itu mau terkena sakit mata. Nah, nanti Umah berangkat umrah tuh sama Buya hari Selasa. Siapa yang mau pesan ismid, pesan situ. Umah beli ismid Usman. Banyak ismid dijual di Mekah sana. Nanti dipesan, nanti Umah jual di sini. Ketika bercelak, sunnah berdoa. Doanya kan ya, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, tajamkanlah penglihatanku dan mata hatiku. Jadikanlah hatiku lebih baik daripada yang nampak padaku, dan jadikanlah apa yang nampak dariku menjadi sesuatu yang baik. Celak mata. Ya, yang belum pernah bercelak mata. Walaupun sekali dalam seumur hidup, yang laki-laki nih ya. Kalau sering bagus. Tapi kalau perempuan, bercelak mata. Beli celak mata, sunnah celak mata itu. Ya. Siapa yang belum punya celak mata di kamarnya? Nanti beli pakai celak mata. Ya, celak mata. Lanjut, membersihkan badan yang ketiga. Meminyaki badan. Kalau bahasa kitanya pakai hand body lotion. Hand body lotion. Laki-laki boleh enggak? Boleh. Dengarkan dulu. Tapi kalau tiap malam kamu di sini, berarti error. Nah, nanti kita lihat ya maksudnya gimana. Nah, meminyaki badan itu gimana? Nah, gini ya, suasana kita di Indonesia ini beda dengan suasana di Timur Tengah. Kalau kita di Indonesia khususnya ini, negara kita ini terutama Balikpapan, negaranya negara tropis, lembab. Artinya kulit kita ini nggak mudah kering, kulit kita ini mudah keringatan. Tapi kalau di Timur Tengah, terutama di Mekah, di Madinah, di Yaman, di negara-negara Arab, itu negaranya itu negara yang kering. Arti kering itu maksud gini ya, ada musim panas, ada musim dingin. Jadi hawanya itu selalu kering. Musim panas menjadikan kulit kering, musim dingin lebih kering lagi. Nih, Abuya nanti berangkat ini tanggal 29 nanti hari Selasa. Itu di Mekah sana, di Madinah,
itu sudah mulai pergantian musim, dari musim ke panas ke musim dingin. Nah, kalau kita berangkat umrah itu di bulan September, bulan Oktober, ini hawanya masih enak. Artinya masih enak itu karena dia perpindahan dari musim ke panas ke dingin, itu hawanya enak. Ya, kayak kita di Indonesia. Tapi walaupun kayak di Indonesia ini, tetap saja kulit kita itu kering. Makanya di sana itu selalu pakai Nevia atau Vaseline. Nevia atau Vaseline. Vaseline itu untuk taruh di muka, taruh di tangan, di paha, di kaki supaya tidak kering. Tapi kalau kena musim dingin atau musim panas, tapi terlebih musim dingin, baru kita nyampe di Jeddah, maksudnya turun di bandara di Madinah atau Jeddah, keluar sudah dari airport itu sudah mulai kering. Sejam kita berjalan, pipi kita ini sudah kayak amplas, tahu amplas? Nah, kasar, kering sekali, nggak ada minyaknya. Dia makanya di sana tuh nggak bisa jerawatan. Nah, di Mekah sana ada jerawatan. Kenapa? Kering. Jerawatnya nggak berfungsi di sana. Nah, kulit kering, semuanya kering, kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Abuya itu kalau waktu sekolah di Hadramaut tahun 2000 sampai 2005, waktu selama itu semuanya bulan puasa kena musim dingin. Selama bulan puasa kena musim dingin. Itu kalau sudah kena musim dingin, ya Allah, dinginnya luar biasa. Kipas angin sama AC setengah tahun nggak hidup. Jadi 6 bulan itu kipas angin sama AC nggak nyala selama 6 bulan karena musim dingin terus. Itu luar biasa dinginnya, dan dinginnya itu sampai membuat kulit kita pecah. Lain kalau kita dingin kayak kita di sini umpama di pondok habis hujan, enak gak dingin? Nah, apalagi di puncak sana, puncak Bogor, puncak Batu di Malang sana, itu dinginnya dingin empuk, aman saja. Tapi kalau di Mekah sana, Madinah, di Timur Tengah, aduh luar biasa dinginnya. Jadi kalau musim dingin, Abuya itu biasanya pakai Vaseline. Jadi sebelum tidur dikasih ke muka, kasih bibir, Vaseline ini, tangan, ke paha, kaki. Yang sering itu adalah muka. Ya, ini bagian badan yang nggak beronggak. Ini seperti kalau muka ya pasti muka, pipi ini, bibir, kemudian tangan, kemudian paha, betis dan kaki. Kalau perut, badan ini ya mau dikasih boleh, ya dikasih nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bangun subuh nih, Abuya bangun, gini kan bibir, kerek rontok semua nih. Kulit mati rontok, rontok semua. Tapi kalau nggak dikasih Vaseline tuh, nih bibirnya kayak amplas, pecah-pecah. Telapak kaki itu belah. Ada Abuya punya teman, telapak kakinya sampai terbelah, saking dia malas untuk pakai Vaseline. Akhirnya sampai dibawa ke rumah sakit. Telapak kakinya terbelah, telapak kakinya pecah karena dia malas pakai Vaseline. Nah, makanya pakai Vaseline di sana itu di Timur Tengah itu lazim. Mau laki-laki mau perempuan sudah biasa pakai Vaseline itu. Jadi nggak heran. Tapi kalau di pondok sini laki-laki pakai Vaseline, wah, ini jangan-jangan ini. Nah, nunjuk kamu satu nunjuk ke orang, 3 jari kembali ke kamu. Ya, seperti itu tuh. Jadi sunnah ya pakai Vaseline. Kapan itu? Pada saat kulit kering. Coba kita lihat, kita lanjut ya. Menggunakan minyak dilakukan waktu demi waktu. Nah, jadi boleh yang pakai perempuan pakai Vaseline, Nevia. Ada yang sih pakai hand body yang ceweknya, putrinya banyak. Enggak apa-apa.
Tapi kalau kamu masih kecil, masih gadis begini, masih umur belasan, ndak usah pakai skincare apa itu, ndak usah. Ndak perlu. Ada Abuya nonton apa kemarin di TV itu, di Dokter Tompi, tahu Tompi penyanyi itu? Dia kan dokter kulit kecantikan. Katanya sebenarnya kalau ada seseorang perempuan suka pakai skincare, apa yang gosok sana, gosok sini, pakai obat ini, obat itu, terus-terusan begitu. Apa dia bilang? Coba lihat nanti akhirnya, kira-kira itu orang itu tambah cantik kan tambah berjelek? Nah, tambah berjelek dia. Pertamanya ya cantik, tapi lambat laun kalau nggak pakai semakin jelek. Kenapa? Karena kulitnya ini digosok terus-terusan akhirnya menjadi tipis. Nah, jangan juga menggosok begini, angkat begini. Nah, tidak boleh itu turun begini. Namanya lah begini, caranya begini. Nah, kata Dokter Tompi cukup saja. Nih, perhatian yang cewek, yang putri-putri, cukup kata Tompi, Dokter Tompi apa? Pakai pelembab yang baik sama sabun muka yang baik, cukup sudah. Tidak perlu sneaker ini apa semuanya, harganya sampai ratusan ribu. Beli kitab nggak bisa, beli sneaker bisa. Emlis glowing itu apa yang dibeli akhirnya gitu-gitu juga. Yang putra lebih parah lagi, masa putra berpupur bedak begitu. Apa ini? Kulit hiram berpupur. Akhirnya apa? Muka dengan leher siang malam, mukanya siang, lehernya malam. Ya, siang malam. Lain kalau tampil di TV. Abuya dulu sering tampil di TV di Balikpapan tuh waktu pertama datang. Kata Abuya, kenapa muka Abu ini pucat kalau di TV itu? Kata anunya pakai bedak katanya. Akhirnya pakai bedak. Sebelum tampil pakai bedak dulu, dibedakin sedikit. Habis itu ditipisin, udah lagi pucat muka. Ya. Untuk foto kamu tuh yang putri kemarin waktu apa namanya itu wisuda, kan menor semua tuh dandanan merah kuning hijau putih kuning apa semuanya, semuanya. Kalau dilihat nggak bagus, tapi ketika di kamera di top foto bagus. Kamu ada nggak lihat foto-foto mbak tuh? Nah, nggak ada lihat foto neng? Coba lihat fotonya di komputer situ, minta fotonya. Bagus jadinya, jadi cantik begitu. Tapi kalau di luar menor, merah kuning hijau sini, apa bilang ini? Itu kalau di luar, tapi kalau di kamera, masuk kamera, dijadikan foto atau dibikin video, nggak dia, bagus jadinya. Nah, jadi jangan terlalu yang macam-macam. Cukup pakai pelembab yang bagus. Itu sunnah pakai pelembab tadi yang katanya dihnul badan, minyak untuk badan. Zaman dulu orang pakai apa? Minyak zaitun. Dulu orang pakai minyak jelantah. Bawa karing. Minyak zaitun zaman dulu nih ya. Kalau di Mekah orang pakai minyak zaitun. Nah, kalau kita di sini orang Bahari pakai apa? Minyak kelapa. Bukan minyak goreng. Kalau minyak goreng itu dari kelapa sawit. Kalau minyak yang itu dipakai orang zaman dulu dari minyak kelapa. Kelapa biasa. Jadikan minyak. Ada minyaknya. Itu untuk kulit. Bagus itu orang buruk pakai itu. Tapi kalau minyak goreng itu dari kelapa sawit. Beda, kualitasnya beda. Dan semakin dianjurkan saat kulit kering dan di musim dingin. Nah, kenapa di musim dingin? Karena kalau di musim dingin itu kulit makin pecah sekali. Jadi yaitu kata Abuya kalau sudah musim dingin, Abuya kalau mau tidur pakai Vaseline di muka, di tangan, di paha.
Kalau nggak pakai itu tengah malam terbangun, gatal, kulitnya pecah, di paha ini pecah kulit, di pipi ini gatal, jadi gini-gini lah, pecah dia. Nah, jadi pakai Vaseline supaya nggak pecah kulit-kulit tadi. Disebutkan dalam hadis itu, para sahabat beberapa orang mereka habis pulang dari peperangan. Akhirnya mereka setelah selesai perang mereka mampir di pantai. Sampai di pantai mereka melihat ada ikan terdampar di pantai tadi. Mungkin sejenis ikan paus. Ikan itu besar sekali. Ikan paus tadi besar. Tahu seberapa besarnya ikan paus itu? Dikatakan dalam riwayat hadis itu, ikan paus ini besarnya itu adalah ada 12 orang sahabat. 12 orang sahabat duduk di kelopak mata ikan ini. Nih, kamu dari sini sampai situ kira-kira ada 12 orang enggak? Orang Arab badannya gede-gede lagi. 12 orang sahabat duduk di kelopak mata ikan. Kalau 12 orang bisa duduk di kelopak mata ikan paus tadi, kira-kira bisa berapa besar tuh ikannya? Ada semasjid kita ini besar? Bisa jadi. Itu dikatakan dalam riwayat sahabat memakan ikan itu selama 1 minggu. Berapa ratus sahabat makan ikan itu 1 minggu baru habis ikan tadi. Dan kemudian ada sahabat ya dibilang kurang kerja sih nggak ada juga sih ya, karena zaman dulu nggak ada ukuran sih ya. Jadi ada sahabat yang mengambil tulang rusuk ikan paus ini, kemudian tulang rusuknya itu diginikan, diberdirikan. Nah ini tulang rusuk mama, kemudian diberdirikan begini tulang rusuknya, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu sahabat naik onta pakai sekeduk, tahu sekeduk? Kemah apa tenda apa ya, kemah ya, yang di atas onta itu. Lewat di bawah tulang ini, itu belum, jar orang balang belum nyantuk lagi, belum tersentuh lagi. Onta lewat pakai sekeduk itu masih bisa lewat di bawah satu rahang, satu apa ini? Iga apa ini? Rangka tulang rusuknya ikan tadi. Saking besarnya itu ikan. Nah ikan tadi dimakan selama 1 minggu. Dan ikan paus ini minyaknya paling banyak, lemaknya ikan itu paling banyak ikan paus. Lalu lemaknya itu dipanaskan, melelehlah jadi minyak. Dagingnya dimakan, lemaknya dipanaskan jadi minyak, lalu digosokkan ke badan. Itu mahal tuh, lemaknya ikan paus itu mahal. Nah ini menunjukkan ada 2 dalil yang kita boleh ambil. Nah, ada 2 dalil yang bisa kita gunakan dari hadis tadi. Yang pertama, semua ikan yang di laut itu boleh dimakan, walaupun dia mati. Ikan paus itu mati di pantai, boleh dimakan. Ya, asalkan ikan hidup satu alam dan tidak beracun. Yang kedua dalil bahwa disunahkan untuk memakai minyak tadi. Dan minyak itu ada 2. Minyak itu diambil dari 2 cara, dari 2 bahan. Yang pertama dari nabati. Kalau nabati ya seperti minyak kelapa, minyak zaitun. Ya, itu dari nabati, tumbuh-tumbuhan. Nabat namanya. Jadi nabati itu dari bahasa Arab, nabat, tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua dari hewani. Bahasa Arab juga hewani. Hewani itu seperti dari lemak ikan paus, dari lemak-lemak binatang yang halal itu boleh. Tapi kalau lemak babi ya nggak boleh. Ya, apalagi lemaknya ridho nggak boleh. Ridho nggak dengar dia. Paham kira-kira? Baik ya, cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka hadhihi al-ma'lumat wa ta'allamna min ulumiddin fa arji'ha ilaina kullama nahdar ilaiha wa ja'alna min al-'amilin bima 'allamtana.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna